Radioactive substances that emit gamma rays, like technetium, can be injected into the body to produce images. This machine has a gamma camera. It detects the gamma rays emitted by the technetium. 15-year-old Daniel was born with a hole in the heart. He's been coming to Guy's Hospital in London since he was 2. Today, he's here for a technetium injection. Radioactive technetium is pretty dangerous stuff, but a small measured amount of it can detect a life-threatening medical condition. For Daniel, radioactive imaging is the best way to make sure his heart is functioning correctly. But first, Daniel's technetium injection has to be made up in the hot lab. Safety clothes and radiation monitors have to be worn to protect the staff. This is where the radioactive technetium is produced, and this is what we're going to use to make up Daniel's kit for this afternoon. I'm going to use a syringe and needle to draw up the radioactive technetium, but to protect myself from the gamma rays, I'm going to insert it inside a lead syringe shield, and at the front you can see there is lead glass so that I can see through into the syringe what I'm actually drawing up. The radioactive kit is now ready to be taken out and used to inject Daniel. The technetium is taken to the preparation room, where the exact dose is carefully measured. The dose is small enough to create a good image of Daniel's heart, without putting him at too much risk from the dangerous effects of radiation. I now have my dose. I'll take it to the camera in this protected lead box. Daniel. We're just going to get you ready for the scan now, Daniel. If you turn your head round that way, you're going to move the camera down. It's going to be very close to your chest, alright? But it won't move once it's in the right position. Okay? In a minute, Penny's going to give you the injection, and you've got to keep still for about 5 minutes. Okay? The camera's going to be detecting the gamma rays so that we can take pictures of your heart. As the technetium is injected into Daniel's arm, we can see it being taken up by the bloodstream, which will finally make its way to his heart. Radioactive imaging has many advantages over X-rays. A standard X-ray only produces a static image, but radioactive images enable scientists to see body functions such as blood flow and even bone growth. Here we can see gamma images of 2 kidneys. They have revealed that one kidney is actually larger than the other. There are other types of radioactive substances used in imaging, like radiofluorine. Again, a gamma camera is used to detect the gamma rays emitted by radiofluorine. Here we have an X-ray and a radioactive image of the same hand. On the left there's the standard X-ray, but it was the radioactive image that detected the non-cancerous growth. That's it today for Daniel. His heart is checked out fine, and was it an awful experience? Didn't feel a thing. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Kabar baik ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Kita pagi ini akan belajar bersama tentang tadi yang sudah saya putarkan itu ya. Transisi gamma. Ya. Saya ingin menunjukkan dulu tadi kegunaannya, salah satu kegunaannya ya. Kegunaan yang lain banyak. Jadi biasanya untuk sterilisasi, baik sterilisasi untuk alat-alat kedokteran, kemudian bahan makanan, ya, kemudian bisa juga untuk mencegah munculnya atau tumbuhnya kecambah gitu ya. Maksudnya tunas-tunas di dalam
umbi-umbian yang akan biasanya diekspor gitu ya, dalam pengiriman atau penyimpanan yang memerlukan waktu dalam waktu yang lama. Itu biasanya kalau misalnya kita punya kentang gitu, kemudian punya bawang, entah bawang bombay, bawang merah, itu kan kondisinya basah ya. Meskipun sudah dikeringkan di bawah sinar matahari, tapi kelembabannya itu masih terlalu tinggi untuk umbi-umbian. Karena kalau benar-benar kering 100%, itu nanti kemungkinan malah akan menjadi bubuk, dan itu bukan bahan makanan yang diinginkan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah terjadinya pertumbuhan tunas itu adalah dengan bahan makanannya dipapari dengan radiasi gamma atau disinari dengan radiasi gamma, ya, sehingga kemungkinan untuk tumbuh tunas itu kecil sekali. Tetapi memang ada waktunya ya, jadi mungkin setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun gitu, kalau bahan makanannya tidak dikonsumsi juga, tapi ya sebetulnya udah busuk dalam waktu itu, ya. Itu kemungkinan akan tumbuh tunas lagi. Nah, kalau untuk mencegah ya disinari lagi atau dipapari dengan radiasi gamma lagi, ya. Nah, tadi di video yang kita lihat itu adalah aplikasi di dunia kesehatan, bisa untuk imaging ya. Untuk pencitraan di sini maksudnya adalah bukan pencitraan nama baik, bukan, tapi pencitraan ketidaknormalan suatu organ di dalam tubuh manusia. Ya, di dunia kedokteran itu banyak cara yang digunakan. Kalau cara lama itu yang pernah dialami oleh Pak Agus Sarif juga menggunakan dyes, menggunakan pewarna. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh, disuntikkan lewat injeksi pewarna atau disuruh minum gitu. Terus nanti setelah minum beberapa menit, kemudian pewarnanya itu ikuti dengan menggunakan alat detektor begitu. Ya. Nah, tapi ternyata memiliki dampak yang buruk. Pasiennya biasanya akan mual-mual dan muntah gitu. Nah, cara yang lain adalah seperti yang dilakukan oleh dokter pada Daniel tadi, dengan menginjeksikan teknisium, ya, tentu saja dengan dosis radiasi yang tepat, kemudian teknisiumnya itu nanti digandengkan dengan suatu senyawa kimia yang disebut sebagai ligan. Ligannya harus sesuai untuk dibawa kemana teknisium itu. Mungkin kalian waktu belajar tentang kimia mengenal yang namanya ligan ya. Ligan. Sudah ada yang pernah tahu yang namanya ligan? Ligan ini adalah senyawa kimia sebetulnya. Senyawa kimia yang ikatannya itu biasanya adalah ikatan kovalen koordinat. Ya, koordinat kovalen koordinat. Jadi ikatan kimia kan ada ionik, ada kovalen, ada koordinat kovalen. Nah, yang ligan ini biasanya karena merupakan senyawa dengan berat molekul yang besar ya, itu biasanya ikatannya adalah kovalen koordinat. Ligan ini nanti yang akan menentukan teknisiumnya itu dibawa kemana? Ke jantungkah? Kalau Daniel tadi kan karena jantungnya bolong ya. Sejak usia 2 tahun dia diketahui bolong jantungnya. Ke ginjalkah? Ya. Atau ke otak? Dan yang lain-lain, ini akan menentukan jenis ligannya. Ya. Karena tugas ligan ini adalah menggandeng TC, teknisium, untuk dibawa ke organ yang abnormal itu, ya. Nah, kalau organnya yang mau dituju beda, tentu saja ligannya juga akan berbeda. Tapi TC-nya tetap dipilih TC yang sama. Mungkin juga dosis radiasi yang tetapkan untuk TC juga sama ya. Tapi tergantung berat dan besar atau ukuran dari organnya masing-masing. Ya, gitu. Jadi nanti TC disuntikkan,
ligannya akan membawa ke arah organnya melalui peredaran darah tentu saja ya. Nanti dengan menggunakan gamma kamera ya, kamera yang khusus untuk radiasi gamma, maka dokternya bisa mengimage, melihat citranya itu ya, perjalanan dari TC yang dibawa oleh ligannya itu ya. Nah, begitu sampai ke organnya nanti akan tersebar di situ TC yang tadi disuntikkan ya, baru kemudian akan nampak bagian abnormal di dalam organ tersebut. Oke, jadi itu adalah introduction-nya ya. Sekarang kita tapi kita tidak akan belajar ke aplikasinya ya. Kalau kalian tertarik belajar ke aplikasinya, banyak mata kuliah nanti mata kuliah pilihan yang menawarkan untuk memahami aplikasinya. Oke. Yang akan kita bahas sekarang hal yang paling mendasar ya tentang radiasi gamma dihasilkannya seperti apa, kemudian interaksinya dengan materi yang dilewati itu bagaimana ya. Nah, oke. Kuliah Bu Anung itu hari Jumat kemarin ya. Iya Bu, betul. Iya Bu. Oh ya. Oke, kalian belajar apa dengan Bu Anung? Karakteristik radionuklida. Oh. Iya. Masuk sih. Kalau tidak salah, Bu Anung itu mengajarkan tentang radiasi alfa dan beta. Benar nggak? Iya Bu. Nah, iya lah. Nah, kalau alfa, kata Bu Anung, alfa itu apa? Radiasi alfa itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya radiasi alfa Inti itu helium. inti helium Bu. Inti helium. Inti helium yang bagaimana? Ayo mahasiswa nuklir. Kalau ditanya, ya, saya telepon nih pagi-pagi, ya, jam 4:30. Halo, apa itu radiasi alfa? Maka otomatis kalian dalam kondisi setengah tidur harus bisa menjawab apa radiasi alfa. Ya, benar, inti helium. Tapi terus tadi saya lanjutkan, inti helium yang bagaimana? Apa kelanjutannya? Bermuatan positif 2 yang dipancarkan oleh inti atom. Bermuatan positif 2. Betul. Apalagi? Ini belum benar ini kalau saya nanya apalagi gitu. Ya, yang benar yang harus kalian ingat, inti helium nomor massa 4. Ya, penting ini untuk kalian apalkan, tidak hanya dipahami, dihafalkan ya. Jadi radiasi alfa itu adalah inti helium, bukan atom helium ya. Bukan atomnya. Tapi apa? Inti atom. Inti atom apa? Helium. Helium yang bagaimana? Helium dengan nomor massa 4. Nomor atomnya berapa? 2. Terus nomor neutronnya 2. Ya. Nah, tapi biasanya ditulisnya sebagai He4. Ini artinya adalah inti helium 4. Loh, Bu, kenapa mesti disebut sebagai inti helium 4? Ingat, helium itu punya nomor massa 3. Punya nomor massa 4. Punya nomor massa 5. Ya. Nah, yang radiasi alfa itu yang mana? Yang ini loh. 3 bagaimana? Bukan. 5 bukan juga. Ya, oke. Nah, jadi bahasan tentang transisi gamma itu erat kaitannya dengan radiasi alfa dan beta. Ya, makanya saya review kembali kuliahnya Bu Anung hari Jumat kemarin. Ya, oke. Inti helium 4, nomor atomnya 2. Berarti kalau nomor atom 2, protonnya berapa? 2. Betul, protonnya 2. Neutronnya berapa? 2 juga. 2 juga. 2. Tuh. Berapa energi ikatnya? Masih ingat? Nggak ingat ya? Yang Jumat kuliah Bu Anung kemarin nggak ingat. Oke. Ya. Ini termasuk nuklida, inti yang istimewa. Mengapa? Karena dibanding tetangga dekatnya, dia memiliki binding energi yang tinggi. Ya.
Mengapa kok tinggi? Ya karena dia memiliki magic number. Apa itu magic number? Nanti kuliah sama Pak Agus Arif ya. Akan belajar tentang magic number. Semua inti atom yang memiliki Z dan N termasuk di dalam magic number itu memiliki kestabilan atau energi ikat yang tinggi. Ya, oke. Ini kalau saya tidak salah, energi pemisah dari alfa, ingat energi pemisah ya, kalian kuliah fisika inti minggu kemarin dengan Pak Agus Arif, belajar tentang energi pemisah proton, energi pemisah neutron, energi pemisah alfa. Ya. Energi pemisahnya itu kurang lebih 8 megaelektron volt per nukleon, kalau saya nggak salah. Ya. Nah, tapi nanti dicek lagi. Ya, bahan kuliah Bu Anung harusnya ada tentang itu. Oke, jadi karena Z-nya itu 2, sehingga dikatakan tadi muatannya 2+. Mengapa muatannya 2+? Karena inti atom loh, ya. Bukan atomnya. Atom tadi sudah saya coret. Kalau atom berarti di luar dari intinya ada elektronnya yang bisa menetralkan muatan 2+-nya, ya. Tapi karena ini inti atom, maka yang ada di dalam inti hanya muatan positif saja, sebanyak 2. Ya, oke. Nah, jadi kalau ada suatu nuklida X, ya kan, Pak Agus Arif kemarin mengajarkan lambangnya adalah X. X dengan nomor massa A, ya kan, kemudian nomor atomnya Z, ya. Nah, kemarin Bu Anung mengatakan mengapa radiasi alfa kok dipancarkan dari suatu nuklida. Apa alasannya? Nuklidanya kenapa kok sampai memancarkan alfa? Meluruh itu. Ya, meluruhnya karena apa? Inti nuklida itu meluruh karena dia tidak stabil, Bu. Kayak kelebihan proton atau kelebihan neutron. Kelebihan neutron, benar, Pak. Wah, ini jadi ngulangi kuliahnya Bu Anung. Ya, inti atom yang memiliki kelebihan nukleon, ya. Nukleon itu apa? Bisa proton, bisa neutron, ya. Kelebihan nukleon, kelebihannya berapa, Bu? Ya, kelebihan dari kondisi yang seharusnya dia stabil, ya. Kelebihan nukleon, proton saja, Bu? Tidak. Neutron saja, Bu? Tidak. Kedua-duanya, Bu? Ya. Mesti kelebihan kedua-duanya, ya. Nah, kemungkinan kalau dia memiliki kemampuan untuk melepaskan energi pemisahnya yang saya katakan tadi sekitar kurang lebih 8 megaelektron volt per nukleon, maka akan dihasilkan radiasi alfa, ya. Kelebihan nukleon, inti atomnya kelebihan nukleon. Mengapa kelebihan nukleon? Ya, karena biasanya terjadi pada inti atom yang berat. Inti atom yang berat itu yang bagaimana, Bu? Yang nomor massanya itu besar. Nomor massa besar itu seberapa, Bu? Ya, sekitar 209, 210. Ini kan gede ya. Besar, ya. Nah, itu kondisinya tadi temanmu mengatakan tidak stabil. Mengapa tidak stabil? Ya karena kelebihan nukleon dan proton. Nah, kelebihannya itu harus diapakan supaya dia tenang, supaya dia stabil, dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari rumahnya, dikeluarkan dari inti atomnya. Yang dikeluarkan apa? Ya 2 proton, 2 neutron, ya. Nah, atau yang dikenal sebagai alfa. 2 proton, 2 neutron itu siapa? Ya ini, inti helium dengan nomor massa 4. Ya. Nah, jadi kalau ada suatu nuklida atau radionuklida dengan nomor massa A, nomor atom Z, dia tidak stabil karena kelebihan nukleon akan berubah menjadi nuklida anaknya Y, ya. Karena kelebihan nukleon, maka Z-nya berkurang. Berkurang atau bertambah? Berkurang ya, berkurang sebanyak 2. A-nya bagaimana? A-nya juga berkurang. Berkurang berapa? Sebanyak 4. Ya, itu.
Terus dipancarkan apa? Dipancarkan radiasi alfa. Ya. Nah, karena radiasi alfa ini keluar dari inti atom, ya, maka dia juga akan membawa sejumlah energi peluruhan. Ya. Sebesar apa? Ya, sebesar tugas kalian untuk menentukan berapa energi peluruhannya. Oke, ini adalah nuklida induk, ini adalah nuklida anak. Ya, tuh. Nah, apakah suatu radionuklida yang memancarkan alfa itu kemudian berubah menjadi nuklida anak itu sudah selesai? Ada kalanya dia sudah tenang, ya, karena apa? Sudah lega. Ada sebagian beban yang dikeluarkan dari pundak dia, dari tanggung jawab dia, ya, sehingga membuat dia menjadi tenang atau lega, ya. Oke, tapi ada kalanya belum lega juga, begitu, ya. Nah, kejadian ini juga berlangsung atau berlaku untuk radiasi beta. Ya, nah sekarang kita ke beta. Mengapa beta kok dikeluarkan atau dipancarkan dari inti atom? Atau inti atom yang bagaimana yang bisa menghasilkan radiasi beta? Anak-anakku, 75 mahasiswa. Nah, ada Sultan. Ayo Sultan, jawab. Mana Sultan? Piringmu dibawa. Sambil kuliah boleh makan. Wong Bu Nunu nggak bisa lihat. Bentar Bu, ini ada kucing Bu, lagi berantem Bu. Kucing saya bentar Bu. Yes, podo kucingku 8 ini berantem semua ya tak cueke. Dek dijawab. Inti atom yang seperti apa yang memancarkan radiasi beta? Ayo kita belajar kok, nggak usah takut. Salah yang kok dibetulin. Kalau Bu Nunung salah ya nanti Bu Nunung baca lagi nyari betulnya. Bisa nggak jawab? Sultan Syahid Hidayatullah Gumai. Wah, namanya hebat. Inti atom yang tidak berat ya Bu ya? Tidak berat. Terus kenapa inti atomnya nggak berat? Apa tadi jawaban Sultan? Inti atom tidak berat. Maksudnya bagaimana? Inti atom yang tidak berat gitu ya? Ada jawaban yang lain? Raihan? Ada yang namanya Raihan kan? Ada Bu. Gimana Raihan? Kok macet? Kamu biasanya jago loh Raihan. Tes Bu. Yuk, piye? Yuk. Oh, macet kabeh. Hari Jumat kemarin kalian kemana? Jam 9 padahal kuliahnya ya. Radiasi beta. Radiasi beta itu dipancarkan dari inti atom karena apa? Kemungkinan karena berlebih neutronnya. Ya. Kemungkinan juga karena berlebih protonnya. Dua-duanya Bu? Enggak, salah satu aja ya. Salah satu dari mereka ya. Enggak salah dua Bu? Enggak, kalau salah dua tadi alfa ya. Oke, salah satu dari mereka. Nah, kalau neutron berlebih bagaimana? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya, itu intinya menjadi tidak stabil ya. Nah, jadi supaya stabil bagaimana? Neutronnya ini diganti loh, ganti baju, berubah ya. Berubah menjadi apa? Menjadi proton ya. Boleh toh Bu? Ya ternyata alam membolehkan ya. Ini muatannya 0. Masanya hampir 1. Berapa massa neutron? 1,008 berapa SMA ya. Tuh. Terus berubah menjadi proton. Loh, proton kan beda Bu. Iya. Kok bisa Bu? Ya hanya bisa oleh inti atom ya. Muatannya +1. +1 itu berapa muatannya? +1 ya. Masanya berapa? Ayo, massa proton berapa? Kuliahnya Pak Agus Arif.
1,000727 berapa, Bu? Ya, oke. Mendekati 1. Mirip dengan massa neutron, tapi lebih ringan sebetulnya. Ya, oke. Ingat yang namanya hukum kekekalan. Ya, kekekalan apa, Bu? Yang namanya proses yang terjadi di dalam inti atom harus memenuhi semua hukum konservasi. Harus konserv. Masanya harus konserv, ya. Masanya harus kekal. Energinya harus kekal. Muatannya harus kekal. Terus belajar sama Pak Agus Sarif tentang spin, spinnya juga harus kekal, ya. Momentum anggulernya harus kekal. Kalau kita bicara spin ya momentum angguler, ya. Nah, semua harus kekal. Yang ini kan belum kekal. Apanya yang belum kekal? Kalau masanya ya mirip-mirip, tapi belum pas benar, ya. Nah, terus kita lihat muatannya. Muatannya jelas belum kekal. Yang ini 0, yang ini positif 1. Nah, supaya kekal bagaimana? Bu, mbok biarin saja nggak kekal, sudah berhenti di sini. Oh, enggak, ya. Enggak. Yang namanya partikel di dalam inti atom itu tunduk sama sang penciptanya. Kalau sang pencipta mengatakan, kamu boleh berubah, tapi harus kekal, itu mereka ngikut, ya. Nah, manusia aja yang seringkali ngeyel, nggak ngikut pada aturan sang pencipta. Nah, jadi ini supaya konserv bagaimana muatannya, harus dikeluarkan, harus dihasilkan suatu partikel yang bisa menetralkan proton, ya. Supaya apa? Ya supaya muatannya menjadi netral seperti neutron, ya. Jadi ini harus memiliki muatan -1. Masanya bagaimana? Ya masanya harus bisa melengkapi massa proton ini menjadi berasal dari neutron, ya. Masanya kecil banget, ya. Nah, masanya kecil, dianggap biasanya mendekati 0. Nah, ini partikel apa? Partikel yang cocok, yang masanya kecil, sekitar 5,48 kali 10 pangkat minus 4 SMA. Siapakah itu? Tidak lain, tidak bukan adalah elektron. Ya. Nah, elektron. Bu, kok elektron, Bu? Nggak boleh elektron berada di dalam inti atom. Ya memang. Tapi kok ada di dalam inti atom? Dia tidak ada di dalam inti atom. Dia muncul pada saat neutron berubah menjadi proton. Hanya itu saja. Kalau neutron tidak berubah menjadi proton, apakah elektron ada di dalam inti atom? Nggak ada. Ya. Di dalam inti atom tidak ada elektron bebas. Tapi waktu kuliah fisika inti itu ada loh, Bu, muatan dari neutron dan proton. Yaitu kan muatan dari quark, ya, bukan muatan dari elektron bebas. Elektron yang bisa jalan-jalan sendiri, ya. Tuh, beda, ya. Nah, jadi ini sekali lagi elektron ini akan muncul kalau neutron berubah menjadi proton. Kalau tidak terjadi perubahan bagaimana? Nggak akan ada elektron ini, ya. Nah, inilah kemudian yang kalian sebut atau dikenal sebagai beta negatif, ya. Beta negatif atau biasanya orang menyebut sebagai beta begitu saja, ya. Beta bukan aku, ya. Beta ini radiasi. Beta negatif. Nah, cuma kemudian kalian akan mengetahui bahwa begitu ada pemancaran beta, dia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Dia tidak bisa keluar dari inti atom sendiri. Dia punya soulmate yang setia kemanapun dia pergi, selalu mengikutinya, ya. Sangat-sangat setia. Partikel apa? Partikel apa ini? Antineutrino, Bu. Ini partikel namanya kalau ada bar antineutrino, Bu.
Neutrino. Antineutrino. Loh, Bu, tadi kan katanya sudah kekal. Kok ada ketambahan ini? Nah, nanti kalau kalian belajar ya bahwa tadi saya katakan massa harus kekal, energi harus kekal, muatan harus kekal, spin-nya itu juga harus kekal, ya. Nah, kalau belum ada neutrino, ini spin-nya belum kekal, ya. Nah, begitu ada neutrino baru lengkap apa namanya kondisinya, baru kekal sampai ke spin-nya, sampai ke momentum angulernya, ya. Itu antineutrino. Oke, ini yang keluar dari inti atom siapa, Bu? Ya ini, dua sejoli ini, ya. Dua sejoli ini akan keluar dari inti atom. Lah, protonnya bagaimana, Bu? Nah, protonnya sudah duduk manis di dalam inti atom, ya. Ada di dalam inti atom. Neutronnya? Nah, neutronnya udah hilang, sudah berubah menjadi proton, ya. Tuh. Nah, jadi apakah kemudian kalau suatu radionuklida itu memancarkan atau kelebihan neutron kemudian memancarkan beta disertai dengan antineutrino, apakah kemudian akan menjadi stabil? Ya, ada kalanya dia akan stabil, tapi kadang-kadang dia tidak stabil. Ya, jadi tadi sudah ada alfa dan sudah ada beta negatif, baru beta negatif ya. Dah, dua ini cukup deh. Ya. Nah, kalau alfa itu kan tadi Z-nya berkurang sebanyak 2. Kalau beta negatif bagaimana? X, Z, ini kelebihan apa namanya neutron akan berubah menjadi proton, ya. Proton tadi muatannya +1, harus dinetralkan oleh elektron. Berarti ini Z-nya harusnya bertambah 1, ya kan? A-nya bagaimana? A-nya harus tetap. Mengapa kok tetap? Ya karena semua yang mengeluarkan radiasi beta itu terkenal sebagai nuklida yang seisobar, ya, isobar. Ingat toh, ada isobar, ada isotop, ada isoton, ya, ada isomer, ada isobabat. Yang terakhir enak banget itu. Ya. Oke, ditambah beta minus, ditambah antineutrino. Ya, oke. Nah, apakah kemudian kalau sudah memancarkan alfa dan beta tadi sudah anteng, sudah stabil, ada kalanya begitu, tapi kadang-kadang juga tidak menjadi stabil. Oke, skema peluruhannya digambar dulu, ya. Gambar. Bu Nunung bukan tukang gambar, jadi nggak bagus. Ini kan, yang ini kan alfa. Mengapa kok anak panahnya ke kiri? Ya, karena Z-nya -2. Ya. Ini kan awalnya Z-nya di sini. Ya kan? Karena -2, ya. Jadi sebetulnya skema peluruhan itu digambarkan dalam koordinat kartesian gini ya. Yang ini adalah tingkat energi, yang ini adalah Z. Ya. Makanya karena ini Z, Z-nya berkurang 2, ya panahnya ke sana. Ya, kalau beta ketambahan 1, ya panahnya ke sana. Ya. Yang beta ketambahan 1, ya panahnya ke sana. Ini adalah beta negatif. Ya, yang ini memancarkan alfa. Ya, jadi kadangkala seperti ini, ya sudah sampai ke ground state-nya. Kalau sudah sampai ke ground state dari nuklida Y, ya, ini Y, yang ini X. Ini X, ini Y. Bagaimana? Ya sudah, anteng, tenang ya. Dia menjadi kondisinya lebih stabil lagi, ya. Tapi kadangkala seperti apa? Contoh dari alfa yang terkenal itu apa? Radium ya. Radium
dia berubah menjadi ini. Radon, ya, radium 226 ya. Menjadi radon 222 harusnya, ya, memancarkan alfa. Radium berubah menjadi radon itu kadang kurang panjang. Ya. Jangan gambarnya jelek. Ya. Ada yang seperti ini, ya. Tapi ada sebagian sedikit ini radium 226 menjadi radon 222, ya. Nah, ini memancarkan alfa, ini memancarkan alfa. Sebagian besar itu sampai satu step langsung berubah menjadi radon. Tapi ada sebagian kecil yang energinya itu dibawa oleh alfa, tapi terus berada di tingkat eksitasi, ya. Tingkat eksitasi. Nah, untuk sampai ke ground state-nya, apa yang terjadi? Dia harus turun, ya, turun. Nah, begitu turun ke ground state, itu ternyata akan dipancarkan gelombang elektromagnetik. Ya. Begitu juga untuk beta, ya. Contoh beta yang terkenal apa? Kobalt 60. Wah, ini terkenal banget, ya. Kalian termasuk yang harus hafal, ya, kobalt 60. Kobalt 60. Kalau nggak salah Z-nya 27 ya. Dia akan memancarkan radiasi beta menjadi nikel 28. Kan Z-nya harus +1 ya. Nikel 28. Nikel 60 ya, karena kan seisobar 28 ya. Nah, tapi ternyata beta yang keluar itu tidak langsung jeluk menjadi ground state-nya nikel 60 ya. Dia berada di tingkat eksitasi dulu ya. Dia ke tingkat eksitasi ya. Tingkat eksitasinya berapa ini? Kurang lebih 2,505 MeV kalau saya nggak salah ya. Nah, tingkat eksitasinya cuma 1, Bu? Enggak. Ada 2 tingkat eksitasi. Ya. Tingkat eksitasi yang kedua itu kalau saya nggak salah 1,33 MeV. Ya. MeV. Nah, dia akan turun ke tingkat eksitasi yang pertama, baru kemudian dari tingkat eksitasi yang pertama turun ke ground state-nya. Ya. Ini dipancarkan gelombang elektromagnetik. Ya. Gamma yang satu ya, karena apa? Dia dari tingkat eksitasi 2,505 ke tingkat eksitasi 1,33 ya. Nah, yang kedua ini juga harus turun ke ground state-nya. Nggak boleh terus-terusan ada di loteng di tingkat atas ya. Dia akan memancarkan gamma yang kedua ya. Nah, saya katakan ini sangat terkenal ya, kalian termasuk yang harus hafal kobalt 60 ya. Karena energinya ini sangat cantik ya. Energi gamma 1 itu berapa ini? 2,505 kurang 1,33. 1,17 kalau saya nggak salah ya. Abaikan koma yang ketiga. Angka desimal yang ketiga. Gamma 2 itu adalah 1,33 MeV. Ya, ini angka cantik. Angka cantik termasuk yang untuk dunia kesehatan. Jadi nanti kalau kalian tertarik masuk ke fisika medik, kobalt 60 itu menjadi salah satu radionuklida yang berharga, ya, yang biasanya digunakan untuk radioterapi untuk menterapi penderita kanker ya. Mengapa? Karena dia energinya sangat cantik ya. 1,17 dan 1,33 MeV. Nah, kok cantiknya gimana, Bu? Nah, karena kalau di dunia kesehatan itu energi yang digunakan energi reratanya ya, energi average-nya.
energi average-nya ya berarti 1,17 ditambah 1,33 dibagi 2. Berapa ini? Harusnya sekitar 1,25 MeV. Ya, ini angka cantiknya anak-anak fisika medik ya atau para dokter ya. Jadi kobaltnya bisa diletakkan di luar tubuh pasien, kemudian letakkan di dalam suatu gantry ya. Gantry itu adalah peralatan yang bisa muter gitu ya. Terus ada shieldingnya, ada kolimatornya. Kolimator itu apa, Bu? Kolimator itu adalah pengatur fokus. Bagi yang hobi fotografi pasti tahu ya. Kolimasi itu adalah proses untuk mengatur supaya berkas yang keluar itu berupa garis lurus ya. Nah, jadi gantry itu fungsinya salah satunya adalah untuk mengkolimasi radiasi gamma. Sorry ya, saya ceritanya kemana-mana ya karena di PTN ini saya diminta menjelaskan kerugiannya, keuntungannya, kegunaannya, ya, asalnya dari mana. Oke, ya, tuh. Nah, jadi dua hal tadi, baik untuk alfa dan beta, ternyata ada saatnya mereka itu harus mampir di tingkat eksitasi dulu, ya, tingkat eksitasi. Bu, memangnya di inti atom itu ada tingkat eksitasi? Ya, ya. Mudah-mudahan nanti kita akan belajar atau kalian akan belajar dengan Pak Agus Sarif tentang sebetulnya sudah ya waktu kalian belajar tentang square well potensial baik yang infinite maupun yang finite ya, yang tidak berhingga maupun yang berhingga, itu kalian belajar bahwa di dalam inti atom ada potensial, sumur potensialnya, di mana di situ ditunjukkan energinya terkuantisasi, ya kan? Energinya terkuantisasi itu kalau saya nggak salah En sama dengan N kuadrat, ya. Koreksi kalau saya salah ya. N kuadrat, Pi kuadrat, ya kan? Terus ada H bar kuadrat, ya, per 2M dikalikan lebar sumurnya kuadratnya. Nah, ya. Nah, ini ada N katanya integer, ya kan? Katanya bilangan bulat positif. 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Yang kemudian dikenal sebagai apa? Waktu kalian belajar di SMA atau belajar tentang kimia? Bilangan apa? Kuantum apa? Prinsip itu apa? Prinsipal quantum number. Kuantum utama, Bu. Utama, ya. Ya, bilangan kuantum utama, ya. Atau nanti kita akan mengilustrasikan pada saat interaksi gamma dengan materi, ya. 1 itu apa? 1 itu adalah di kulit K, ya kan? 2 itu di kulit apa? L. 3 itu M. Dan seterusnya, ya kan? Yang menunjukkan bahwa quantize, energinya terkuantisasi, ya. Jadi di dalam inti atom itu mirip dengan elektron, ada kuantisasi energi, ya. Seharusnya semakin ke atas itu semakin jaraknya pendek-pendek, ya, sampai ke halus begitu, ya. Ini adalah ground state. Ya, N sama dengan 1. Yang ini 2, ini 3, dan seterusnya. Ya, ini adalah tingkat eksitasi yang pertama. Ini tingkat eksitasi yang kedua. Ini tingkat eksitasi yang ketiga. Ya, nah, kalau karena suatu sebab nuklida itu berada di tingkat eksitasinya, misalnya ada di sini, ya. Di sini atau di sini, ya, maka dikatakan nuklida atau inti atom tersebut tidak stabil. Mengapa? Karena berada di tingkat eksitasi, ya. Begitu juga untuk elektron. Elektron kalau berada di tingkat energi eksitasinya itu tidak akan stabil. Untuk menuju ke keadaan stabil bagaimana?
dia harus pulang ke rumahnya, turun ya ke lantai dasarnya, turun ke energi yang terendah, ya. Nih, turun ke sini. Nah, dengan berpindahnya nukleon atau nuklida dari tingkat eksitasi menuju ke ground state, itu akan ada kelebihan energi yang tidak dibutuhkan, ya, yang kemudian dibuang. Nah, ternyata kelebihan energi itu dibuang dalam bentuk gelombang elektromagnetik, ya, GEM. Gelombang elektromagnetik. Nah, pada saat kalian belajar tentang tingkat eksitasi elektron, beda antara ground state dengan tingkat eksitasinya berapa? Kalau saya nggak salah, waktu fisika atom dengan Pak Ferdi itu harusnya kan diberikan ya. Contoh paling gampang itu atom hidrogen ya. Atom hidrogen itu energi ground state-nya kalau saya nggak salah minus 13,6 elektron volt ya. Ya. Udah lupa ya. Yang Jumat kemarin aja lupa, apalagi semester yang lalu. Mana daring lagi, Bu? Banyak sekali pertanyaannya. Oke, jadi apa ini yang ground state dari hidrogen itu minus 13,6 ya. Tingkat eksitasi harusnya minusnya nanti angkanya lebih kecil lagi. Bu, kok minus, Bu? Ya karena ini kan sumur potensial ya. Sumur potensial itu ini sumur potensial, wes digambarkan kotak aja ya. Sumur potensial, terus ini adalah 0 ya. Loh, Bu, Y-nya apa, Bu? Lupa. Yang namanya sumur potensial, Y-nya ya berarti potensialnya, energi potensial. X-nya apa, Bu? X-nya apa? Jarak ya, radius. Radius, jari-jari ya. Kemarin sama Pak Agus Arif kan belajar tentang jari-jari atau radius inti atom kan? Ya. Oke, jadi karena ini 0 ya, 0 itu menunjukkan potensial yang bagaimana, Bu? Lah, kalau ada elektron atau ada inti atom nukleon yang berada di ini, di energi potensial 0, ya udah, dia bisa menjadi nukleon yang bebas. Ya, bebas. Tapi begitu nukleon itu kecemplung di dalam sumur, ya sudah, dia duduk manis di sini, ya. Tenang-tenang saja di situ. Ini ground state-nya ya, yang kemudian yang ini tingkat eksitasinya. Tingkat eksitasi banyak banget. Ya, tingkat eksitasi. Nah, jadi mengapa nilainya minus? Ya karena dia berada di dalam sumur ya. Sumurnya memiliki nilai energi potensial minus. Jadi semakin ke atas harusnya angka minusnya semakin kecil yang menunjukkan energinya lebih besar dibandingkan pada energi ground state-nya. Ya, oke. Nah, jadi tadi sampai mana? Ini kan elektron ya, untuk elektron. Saya ingin menunjukkan bahwa sela atau celah di dalam elektron, ya, di dalam elektron yang mengorbit inti atom, itu ordernya hanya puluhan sampai ratusan elektron volt saja loh. Ya, celahnya ini, ya, celahnya. Nah, kalau di dalam inti atom, nah, jangan main-main dengan inti atom, ya. Inti atom celahnya itu bedanya berapa, Bu? Bedanya ordernya biasanya ratusan keV, ya, sampai dengan orde mega elektron volt. Wow, gede banget dong, Bu. Ya, besar sekali. Ya, 100.000 sampai 1 juta kalinya celah yang ada di dalam elektron orbital yang mengorbit inti atom. Ya. Oke. Jadi kalau ordenya saja ratusan keV atau MeV, berarti bagaimana GeM-nya? Ya, tadi kan ratusan keV sampai ke MeV. Ya. Celahnya ini.
Saya gambarkan satu tingkat aja. Ini ground state, tingkat eksitasi. Ya, dia anjlok ke ground state-nya, ya, dihasilkan gelombang elektromagnetik GEM dengan energi yang dibebaskan ordenya ratusan kilo elektron volt sampai orde MeV. Ya. Nah, berarti siapakah GEM ini? Ya, ingat lagi persamaannya siapa? Persamaan yang dikemukakan oleh siapa? Siapa ini? Hei. Max Planck. Max Planck ya, Bu. Max Planck, oke. Terus ditegaskan oleh siapa? Planck, oke. Siapa lagi? Simbah yang terkenal, yang melet-melet itu? Einstein, Bu. Einstein. Einstein, bukan Einstein ya. Einstein. Ya, bahasa Jerman. Ini di bahasa AI itu. Einstein. Ya. Einstein waktu dia mengemukakan efek fotolistriknya, ya. Nah, ini adalah konstanta Planck, yang ini adalah frekuensi, ya. Nah, karena energinya tadi diketahui, ya, ordenya mega elektron volt, maka kalian bisa menghitung berapa frekuensi yang dipancarkan, ya. E minus H, ya. Tadi energinya berapa? 1 mega elektron volt. 10 pangkat 6 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 untuk mengkonversi ke joule, ya. Dibagi dengan, kok dikonversi ke joule, Bu? Ya, karena hanya saya apalnya ini. 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule detik, ya. Piro iki kalkulator? Minus 19 ditambah 6 minus 13. 34 dikurangi 13 berapa? Ordenya berapa? Ordenya wae lah. 21. 10 pangkat 21. Ya, hertz. Ya kan? Per detik ya. Hertz. Ini konversi ke lambda. Lambda sama dengan apa? Lambda itu kecepatan cahaya, ya kan? Oh, ora. Dibagi dengan nu-nya. Ya. 3 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat 21. Berapa ini ordenya? Minus 13, Bu. Minus 13. 10 minus 13 meter. Wow, kecil sekali. 0,1 pikometer. Ya. Lambdanya pendek banget, sangat-sangat pendek. Daerahnya siapa? Dalam GEM ini adalah daerahnya radiasi atau sinar gamma. Jadi makanya transisi nukleon atau nuklida dari tingkat eksitasi menuju ke ground state itu akan dilepaskan gelombang elektromagnetik yang kita sebut, kita kenal sebagai radiasi gamma. Mengapa kok gamma? Ya karena gelombang elektromagnetiknya memiliki lambda di daerah gamma. Kok bisa, Bu? Lah, tadi ini perhitungannya ini ya, meskipun secara kasar tapi kita mendapatkan gambaran bahwa memang radiasi gamma yang dilepaskan pada saat nuklida itu berada di tingkat eksitasi menuju ke ground state-nya. Oke, paham? Jadi tadi kembali lagi ke sini, ya. Tingkat eksitasi dan ground state. Bu, apakah dipancarkannya gamma itu hanya menjadi penyerta kalau ada emisi alfa dan beta saja? Ya tidak, ya. Kadangkala memang
karena suatu kejadian, misalnya reaksi inti gitu ya, menyebabkan nukleonnya itu berada di tingkat eksitasi, meskipun tidak memancarkan alfa dan beta. Apakah itu nanti akan pasti dipancarkan gamma? Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses yang disebut sebagai deeksitasi. Ya, deeksitasi. Tadi kalau suatu sebab ada kelebihan, ada energi yang menyerang nukleon atau suatu nuklida, ya, kemudian menyebabkan nuklidanya itu naik ke tingkat eksitasi, ini prosesnya kan disebut tereksitasi. Tereksitasi. Nah, sebaliknya, kalau sudah berada di tingkat eksitasi, dia kan tidak stabil, harus kembali ke ground state, ya. Nah, proses ini yang dikenal sebagai proses deeksitasi, lawan dari proses eksitasi. Nah, pertanyaannya tadi adalah, apakah deeksitasi itu selalu dikeluarkan radiasi gamma? Radiasi gamma. Apakah selalu dipancarkan radiasi gamma? Jawabannya adalah ya, sebagian besar adalah ya, dipancarkan radiasi gamma. Ya, itu. Tapi apakah kalau Bu Nunung mengatakan ya sebagian besar itu ada enggak sebagian kecilnya? Ya, sebagian kecil bukan berupa radiasi gamma. Ya. Nah, sekarang untuk radiasi gamma dulu deh. Ya. Radiasi gamma tadi ada gambar meneh. Untuk gambar yang sama, enggak apa-apa ya, jangan bosan. Ya, ini untuk alfa tadi. Ya, turun ke ground state-nya. Ground state. Ya. Nah, tingkat eksitasi. Dipancarkan radiasi gamma, ya. Atau tadi kobalt. Ya, biar kalian hafal. Ikut nyatet ya. Biasanya anak saya kalau kuliah daring itu ikut nyatet ya. Ya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau nggak nyatet. Ini saya rekam kok. Ya. Ini ada gamma 1. Ini ada gamma 2. Ya, gamma 1, gamma 2. Yang ini adalah beta. Ya. Nah, jadi biasanya sama Bu Anung kalian sudah belajar tentang umur paro atau belum? Bu Anung kemarin mengajarkan T setengah apa enggak? Belum, Bu. Belum ya? Iya, belum. Oke. Ini kobalt 60 ya, kobalt 60. Pelan-pelan aja ceritanya. Ini nikel, berubah menjadi nikel 60. Ya. Yang ini tadi adalah radium 226. Ini berubah menjadi radon 222. Ya. Nah, Bu, apakah kobalt berubah menjadi nikel ini ada waktunya? Ada, ya, ada waktunya. Ya, waktu yang harus dilewati supaya kobaltnya berubah menjadi nikel, ya. Nah, jadi dipancarkannya beta ini perlu waktu juga, Bu. Iya, perlu waktu, ya. Kalau untuk dipancarkan gamma 1, gamma 2 ini juga perlu waktu. Ya, semua perlu waktu. Cuma yang ingin saya tekankan pada kalian, ya, ini kobalt berubah menjadi nikel, ini umur paronya, ya, nanti belajar umur paro deh waktu setelah UTS ya dengan Bu Nunung. Umur paronya itu termasuk yang terkenal ya, kurang lebih aja ya 5 tahun. Ya, artinya apa? Ya, setelah 5 tahun kekuatan atau aktivitas dari kobalt ini berubah menjadi nikel itu separuhnya, ya, itu.
Nah, selama 5 tahun itu beta bagaimana? Ya dipancarkan. Setiap saat, Bu. Iya, setiap detik dipancarkan. Ya. Berapa banyak dipancarkan? Tergantung pada berapa banyak kobalt 60-nya. Ya. Gitu. Jadi beta itu nanti akan dipancarkan terus begitu. Ya. Nah, terus dari beta, kan beta baru ke tingkat eksitasi. Untuk menuju ke ground state itu butuh waktu berapa lama, Bu? Jadi radiasi gamma ini dipancarkan berapa lama setelah beta keluar, ya? Ternyata waktu yang diperlukan itu kurang lebih sama dengan, kok kurang lebih, ya cepat sekali. 10 pangkat minus 12 detik. Nah, bisa dibayangkan toh. Begitu beta dipancarkan, dret, 1 beta deh, ya. Berada di tingkat eksitasinya nikel, ya. Nah, kemudian butuh waktu kurang dari 10 pangkat minus 12 detik akan keluar gamma 1, ya. Terus akan keluar gamma yang kedua. Jadi waktunya itu sangat pendek. Ordernya hanya pikosecond saja. Ya, paham ya? Jadi waktu yang diperlukan gamma untuk dilepaskan di mana nukleon atau inti atomnya kembali ke ground state itu ordernya hanya kurang dari pikodetik saja. Pasti, Bu, ya ada kalanya proses pindah dari tingkat eksitasi menuju ke ground state ya, ini memerlukan waktu yang lebih lama. Lebih lamanya berapa, Bu? Ya, kadang lebih dari sama dengan 10 pangkat minus 9 detik, ya. Atau mungkin dalam orde menit, atau mungkin dalam orde jam, ya. Nah, mungkin juga ada yang ordenya hari. Loh, kok bisa lama begitu, Bu? Ya, nah, jadi suatu radionuklida yang memerlukan waktu lebih dari 10 pangkat minus 9 detik untuk pindah dari tingkat eksitasi menuju ke ground state-nya, ini yang disebut sebagai IT. Loh, Bu, kok IT, Bu? Information technology, bukan, ya. Ini adalah isomeric transition, ya. Transisi isomerik, isomerik. Jadi transisi isomerik itu apa, Bu? Transisi isomerik itu adalah kondisi suatu radionuklida berada di tingkat eksitasinya, kondisinya tidak stabil, harus berubah menuju ke ground state-nya, melepaskan gelombang elektromagnetik berupa radiasi gamma dengan waktu lebih dari 10 pangkat minus 9 detik. Ya. Jadi kalau ada perpindahan tingkat eksitasi ke ground state waktunya adalah minimal 10 pangkat minus 9 detik, maka dikelompokkan sebagai transisi isomerik. Ya. Atau transisi isomeris. Wong ini isomerik. Transisi isomeris. Ya. Isomeris, bolehlah. Itu. Ya. Nah, contoh yang terkenal untuk transisi isomeris itu apa? Radionuklida apa? Ya tadi yang ada di video. Yang disuntikkan ke tubuh Daniel tadi, ya, yaitu teknisium 99M, ya. Jadi TC 99M. Loh, Bu, kok ada M-nya, Bu? Ya, M-nya itu
singkatan dari metastabil. Metastabil. Ya, semua yang pakai meta gitu kan berarti artinya apa? Kebalikannya toh, metastabil. Ya kan? Metafisik. Nah, berarti di dunia lain. Metastabil berarti tidak stabil. Ya. Nah, kalau tidak stabil, dia terus memancarkan radiasi apa? Ya, radiasi gamma itu. Ya, ini adalah TC99M. Ya, ini termasuk yang benda berharga untuk Daniel tadi ya, yang dia harus cek rutin ke rumah sakit. Ya, tapi ini energinya sekitar berapa? 140 keV kalau saya nggak salah. Ya. Dia akan berubah menjadi TC, teknisium 99. Ada M-nya, Bu? Ya enggak, ini sudah ground state-nya. Ya. Ground state, tapi memang ground state yang tidak stabil. Ya. Dia punya umur paruh yang sangat-sangat panjang, lebih panjang lagi. Ya. Ya. Dalam keadaan metastabil, ya kan? Terus syaratnya apa? Harus lebih dari sama dengan 10 pangkat minus 9 detik. Ya. Salah satu contohnya adalah TC99M. Umur paruhnya hanya 6 jam saja. Ya. 6 jam saja. Nah, ini. Nah, saya daripada salah, tak tunjukkan skema peluruhannya. Ya. Ini TC99M dengan nomor atom 43. Dia akan meluruh ya istilahnya meluruh juga ya. Dia akan pindah dari tingkat eksitasi menuju ke ground state. Ini prosesnya disebut peluruhan, decay juga ya. Akan berubah menjadi teknisium 99, memancarkan radiasi gamma ya, 2 energi gamma tapi ya berdekatan. 140, 142 ya. Memang yang dominan ada di 140 keV ini. Dan umurnya hanya 6 jam saja, ya. Ini termasuk yang saya katakan tadi barang penting untuk dunia kesehatan. Mengapa? Karena waktunya ini cukup pendek, ya. Sehingga waktu berada di dalam tubuh Daniel terus masuk ke dalam jantungnya itu dia hanya umur paruh 6 dikalikan 7 berarti itu 42 jam ya. 42 jam kemudian ya TC99M yang ada di dalam tubuh Daniel itu sudah dianggap keluar ya, sudah dianggap tidak berbahaya ya itu. Nah, jadi ini meskipun tidak sampai orde mega elektron volt ya, tapi ternyata bisa ditangkap oleh gamma kamera ya 140 keV ya, sehingga bisa dilihat image dari jantung bolongnya Daniel tadi. Nah, TC99M itu dibuat dari apa, Bu? Kalau ada yang mengulang ya harusnya tahu ya kalau udah belajar tentang reaktor nuklir. Siapa ini? MO99. Molybdenum 99. Lah, molybdenum ini diperoleh dari mana, Bu? Molybdenum ini termasuk produk fisi ya. Jadi kalau ada reaktor nuklir, kemudian kalau saya nggak salah bahan bakarnya harusnya uranium ya, sehingga dihasilkan salah satunya adalah MO ini, molybdenum 99M. Ya. Nah, ini punya umur, kalau saya nggak salah lagi ya, wah, ternyata hafalan Bu Nunung juga terbatas, 66 jam. 66 jam ya. Setelah 66 jam nanti akan terbentuk ini TC99M ya. Nah, jadi ini salah satu kegunaan dari iptek nuklir ya, bisa menyelamatkan hidup orang. Salah satunya adalah dengan diproduksinya molybdenum. Nanti setelah 66 jam akan muncul teknisium 99M ya. Lah yang memproduksi siapa, Bu? Ya, biasanya perusahaan atau BUMN atau institusi pemerintah yang memiliki reaktor nuklir ya, gitu. Loh,
Kan terbatas Bu di Indonesia, hanya ada di di 3 tempat saja ya, di Serpong, kemudian di Bandung dan di Yogyakarta ya. Biasanya kalau dulu molybdenum itu diproduksi di Serpong sana ya. Nah, jadi keuntungannya adalah sebetulnya yang disasar itu adalah ini si TC99M ini ya. Tapi kan umurnya pendek, hanya 6 jam saja. Nah, dokter hanya menghendaki TC99M, tapi memproduksinya adalah Jakarta. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau rumah sakit di Kalimantan sana akan menggunakan? Ya. Makanya yang dikirim dari Jakarta ke Kalimantan itu adalah MO-nya ini. Ya. MO-nya ini dikemas di dalam suatu tempat yang nanti disebut sebagai generator radio isotop. Ya, tuh. Jadi di dalam generator radioisotop itu isinya molybdenum ya. Molybdenumnya itu apakah sendirian? Tidak, dalam senyawa kimia ya, dalam senyawa molybdat ya, MOO4 ya. Nah, kemudian dia dijerap, dipegang oleh Al2O3 ya, aluminium oksida ya. Nanti kita akan belajar tentang generator radioisotop waktu kuliah radiokimia ya. Nah, jadi dibawa pakai pesawat ke Kalimantan, kemudian diantar dengan mobil menuju ke rumah sakit ya. Nah, nanti begitu sampai Kalimantan itu TC99M-nya sudah terbentuk ya, sehingga dokter bisa menggunakan atau menyuntikkan ke dalam tubuh pasien ya, seperti kasus Daniel tadi. Itu ya. Itu tentang transisi isomeris ya. Nah, alhamdulillah muncul ini atau diciptakan oleh sang Maha Pencipta itu adanya transisi isomeris ya, sehingga bisa digunakan untuk tujuan kemanusiaan. Oke.